Dalam kitab Urantia, pewahyuan memiliki arti yang sangat spesifik dan kompleks. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pewahyuan dalam konteks kitab Urantia. Bukan wahyu klasik, kitab Urantia tidak mengklaim sebagai wahyu baru yang datang langsung dari Tuhan seperti kitab suci agama-agama tradisional. Penataan informasi kosmik, kitab Urantia lebih merupakan penataan informasi kosmik yang sudah ada, yang dikumpulkan dan diungkapkan oleh para roh penata kepada para penulis manusia. Proses pemindahan pemikiran, pewahyuan, dalam kitab Urantia merujuk pada proses bagaimana pikiran dan pengetahuan dari alam semesta spiritual dipindahkan ke alam material, yaitu ke pikiran manusia. Dapat diuji, kitab Urantia menekankan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat diuji dengan akal sehat, pengalaman pribadi, dan pengetahuan ilmiah. Kejelasan bertahap, kitab Urantia menyatakan bahwa pemahaman, pewahyuan, adalah proses bertahap, dan tidak semua informasi dapat dipahami sekaligus. Singkatnya, pewahyuan dalam kitab Urantia bukanlah wahyu tradisional, melainkan penyajian informasi kosmik yang kompleks yang memerlukan analisis kritis dan pemahaman bertahap. Ingat, interpretasi pewahyuan ini hanya satu dari banyak perspektif. Penting untuk meneliti dan menemukan makna yang paling beresonansi dengan Anda sendiri. Psikometri. Psikometri adalah klaim kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek atau orang dengan menyentuhnya. Ini umumnya dikaitkan dengan gagasan bahwa benda menyimpan jejak energi atau aura yang dapat dibaca oleh orang yang sensitif. Kitab Urantia, seperti yang telah disebutkan, membahas konsep informasi kosmik yang tersedia bagi mereka yang dapat menerimanya. Namun, kitab ini tidak secara eksplisit membahas psikometri atau mengklaim bahwa ini adalah cara untuk mengakses informasi kosmik. Beberapa poin penting untuk dipertimbangkan. Kitab Urantia menekankan pentingnya akal sehat dan pengetahuan ilmiah. Ini berarti bahwa informasi kosmik harus dapat diuji dan sesuai dengan realitas fisik. Kitab Urantia berbicara tentang roh penata yang memfasilitasi penataan informasi kosmik. Ini berbeda dengan konsep aura atau energi yang diasosiasikan dengan psikometri. Kitab Urantia menyoroti proses bertahap dalam memahami informasi kosmik. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat memahami semua informasi kosmik sekaligus. Dengan demikian, menghubungkan psikometri dengan konsep informasi kosmik dalam kitab Urantia mungkin terlalu sederhana. Kitab Urantia lebih menekankan pada proses pemahaman dan penataan informasi kosmik melalui pemikiran rasional, spiritual, dan pengalaman, daripada melalui kontak fisik dengan benda. Namun, penting untuk diingat bahwa kitab Urantia memiliki interpretasi yang luas. Anda mungkin menemukan orang-orang yang menghubungkan psikometri dengan konsep informasi kosmik dalam kitab Urantia. Penting untuk meneliti dan memahami berbagai perspektif ini secara kritis. Pada akhirnya, memahami informasi kosmik adalah proses yang kompleks dan personal. Penting untuk menemukan cara yang paling beresonansi dengan Anda untuk mengakses dan memahami informasi tersebut. Analogi, berbicara dengan seseorang, lebih tepat menggambarkan bagaimana kitab Urantia mendekati informasi kosmik daripada membaca buku. Psikometri, seperti yang kita ketahui, bergantung pada kontak fisik dengan objek. Namun, kitab Urantia tidak menekankan metode kontak fisik, melainkan menekankan hubungan spiritual dan intelektual. Dalam kitab Urantia, informasi kosmik tidak tersimpan dalam benda fisik, tetapi dalam roh penata, entitas spiritual yang membantu menata dan mengorganisir informasi tersebut. Akses ke informasi kosmik ini lebih mirip dengan dialog atau pertukaran ide daripada membaca teks statis. Ini seperti kita mencoba memahami pikiran seseorang dengan mendengarkan mereka, memperhatikan bahasa tubuh mereka, dan memahami konteks pembicaraan mereka. Informasi kosmik tidak begitu saja diberikan, melainkan harus dicari, dipelajari, dan diinterpretasikan. Memang, terdapat banyak cara untuk mendekati informasi kosmik, baik melalui meditasi, intuisi, atau bahkan penelitian ilmiah. Psikometri, dalam interpretasi tradisional, mungkin bukan metode yang kitab Urantia sarankan,
namun penting untuk mengingat bahwa interpretasi kitab ini sangat beragam. Semoga penjelasan ini lebih membantu Anda memahami hubungan antara psikometri dan kitab Urantia. Mengenai kasus perjanjian dengan setan, kitab Urantia tidak secara khusus membahas istilah manusia mengikat perjanjian dengan setan seperti yang dipahami dalam beberapa tradisi religius. Namun, kitab ini menyajikan perspektif yang kompleks mengenai hubungan antara manusia, makhluk spiritual, dan kekuatan-kekuatan yang ada di alam semesta. Berikut beberapa poin penting dari sudut pandang kitab Urantia mengenai topik ini. 1. Kebebasan manusia. Kitab Urantia menekankan kebebasan manusia dalam memilih jalan hidup mereka. Manusia tidak terikat oleh perjanjian yang telah ditentukan, baik dengan makhluk surgawi maupun makhluk jahat. Kita memiliki kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan, dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita. 2. Manusia dan makhluk spiritual. Kitab Urantia mengajarkan bahwa manusia bukanlah makhluk yang terisolasi. Kita hidup di alam semesta yang penuh dengan makhluk spiritual, baik yang berpikiran baik maupun yang jahat. Kita dapat berinteraksi dengan mereka melalui pikiran dan perasaan kita. 3. Pengaruh negatif. Makhluk spiritual yang jahat, yang disebut sebagai pemimpin planet, dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia melalui berbagai cara, seperti sugesti, manipulasi, dan godaan. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk memaksa manusia melakukan sesuatu yang tidak mereka kehendaki. 4. Perlindungan ilahi. Kitab Urantia mengajarkan bahwa manusia memiliki perlindungan ilahi dari penasihat roh dan roh penghibur. Mereka membantu kita dalam melawan pengaruh negatif dan mengarahkan kita ke jalan kebenaran dan kasih. 5. Perkembangan spiritual. Tujuan kehidupan manusia adalah untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan kembali kepada Bapa Surgawi. Perkembangan spiritual ini melibatkan pilihan-pilihan etis dan tindakan-tindakan yang selaras dengan nilai-nilai ilahi. Dengan demikian, kitab Urantia tidak mendukung konsep perjanjian dengan setan seperti yang diartikan dalam tradisi tertentu. Sebaliknya, kitab ini menekankan kebebasan manusia, tanggung jawab, dan potensi spiritual kita. Kita memiliki kemampuan untuk memilih jalan kita sendiri dan mengembangkan hubungan yang positif dengan makhluk spiritual yang baik. Lalu dari mana munculnya istilah tersebut dan mengapa muncul istilah tersebut? Kitab Urantia tidak secara eksplisit membahas manusia mengikat perjanjian dengan setan sebagaimana dipahami dalam beberapa tradisi religius. Namun, pemahaman itu sendiri muncul dari beberapa sumber dan alasan, yang mungkin tidak secara langsung dibahas dalam kitab Urantia. 1. Tradisi agama. Konsep perjanjian dengan setan muncul dari berbagai tradisi keagamaan, termasuk Kristen. Tradisi ini menyebutkan tentang iblis yang menawarkan kekuasaan dan kekayaan kepada manusia dengan imbalan kesetiaan kepada dirinya. Yahudi. Konsep perjanjian dengan setan dalam tradisi Yahudi mungkin terkait dengan konsep iblis atau setan yang menggoda manusia untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Paganisme. Dalam beberapa tradisi paganisme, dewa atau makhluk gaib yang dianggap jahat mungkin dapat memberikan kekuatan supranatural kepada manusia dengan imbalan pengabdian. 2. Mitologi dan cerita rakyat. Cerita-cerita rakyat dan mitos banyak budaya menceritakan kisah-kisah tentang manusia yang membuat kesepakatan dengan makhluk jahat untuk mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi kemudian mengalami konsekuensi buruk. Ini bisa jadi refleksi dari rasa takut terhadap kekuatan yang tidak diketahui dan konsekuensi dari melakukan tindakan yang dianggap tidak bermoral. 3. Psikologi dan sosiologi. Konsep perjanjian dengan setan dapat dipahami dari perspektif psikologi dan sosiologi. Psikologi mungkin mencerminkan konflik batiniah antara keinginan duniawi dan nilai-nilai moral, di mana manusia merasa terikat untuk melakukan hal yang tidak bermoral untuk mencapai tujuan tertentu. Sosiologi mungkin berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan perilaku jahat atau kriminal, dengan memberi setan atau kekuatan jahat tanggung jawab atas tindakan tersebut daripada mengakui tanggung jawab individu. 4. Metafora dan simbolisme. Dalam beberapa konteks,
perjanjian dengan setan mungkin merupakan metafora untuk pilihan-pilihan yang merugikan diri sendiri. Ini bisa menjadi simbol dari bagaimana manusia dapat menjual jiwa mereka untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan, atau kesenangan sesaat yang pada akhirnya berdampak negatif pada hidup mereka. Mengapa istilah ini muncul? Menjelaskan kejahatan, istilah perjanjian dengan setan mungkin muncul sebagai cara untuk menjelaskan kejahatan dan perilaku jahat yang tidak dapat dijelaskan oleh alasan-alasan sederhana. Menakut-nakutkan, konsep ini berfungsi sebagai alat untuk menakut-nakutkan orang agar tidak melakukan dosa atau tindakan yang tidak bermoral. Kontrol sosial, tradisi agama sering menggunakan konsep ini untuk mengendalikan perilaku manusia dan mempertahankan norma-norma sosial. Pencarian arti, orang mungkin mencari penjelasan tentang mengapa kejahatan terjadi dan mengapa manusia melakukan tindakan yang merusak. Meskipun kitab Urantia tidak membahas perjanjian dengan setan dalam arti harfiah, ia memberikan pemahaman tentang pengaruh makhluk spiritual, kebebasan manusia, dan tanggung jawab kita untuk memilih jalan hidup yang baik. Kitab Urantia memang membahas tentang makhluk morontial dan bagaimana manusia dapat berhubungan dengan mereka, tetapi tidak dalam arti yang sama seperti menjalin perjanjian dengan setan. Berikut beberapa poin penting yang diungkap kitab Urantia. 1. Makhluk morontial bukanlah setan. Makhluk morontial adalah makhluk spiritual yang hidup di alam morontial, tempat antara dunia materi dan dunia spiritual. Mereka adalah makhluk yang bijaksana dan penyayang, yang membantu manusia dalam perjalanan menuju kekekalan. Mereka bukan makhluk jahat atau penipu. 2. Hubungan dengan makhluk morontial. Kitab Urantia menyebutkan bahwa manusia dapat berhubungan dengan makhluk morontial melalui intuisi, pikiran, dan perasaan. Hubungan ini bukanlah perjanjian formal, tetapi lebih seperti proses belajar dan pertumbuhan spiritual. 3. Peran makhluk morontial. Makhluk morontial memiliki peran penting dalam membantu manusia. Pemandu spiritual, mereka menjadi pemandu dan guru dalam perjalanan manusia menuju kekekalan. Penghubung, mereka membantu manusia memahami dan beradaptasi dengan alam morontial. Pendukung, mereka memberikan dukungan spiritual dan emosional kepada manusia. 4. Kebebasan manusia, meskipun makhluk morontial dapat membantu dan membimbing manusia, mereka tidak dapat memaksa atau mengendalikan manusia. Manusia tetap memiliki kebebasan memilih jalan hidup mereka. 5. Pentingnya kehendak bebas. Kitab Urantia menekankan bahwa pilihan-pilihan manusia sangat penting dalam perjalanan mereka menuju kekekalan. Manusia harus membuat keputusan yang bermakna dan mengembangkan karakter yang baik untuk mendapatkan kesempatan hidup di alam morontial dan lebih jauh lagi. Kesimpulan. Meskipun kitab Urantia tidak membahas perjanjian formal antara manusia dan makhluk morontial, ia menjabarkan kemungkinan hubungan dan interaksi yang positif. Makhluk morontial membantu manusia dalam perjalanan mereka menuju spiritualitas, tetapi manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka sendiri. Tentang hantu dan makhluk yang menakutkan manusia sangat menarik dan kompleks. Kitab Urantia tidak secara khusus membahas tentang hantu atau makhluk yang menakutkan manusia dalam arti yang kita pahami secara umum. Namun, kitab ini membahas beberapa konsep yang bisa membantu kita memahami fenomena tersebut. 1. Makhluk suprafisik. Kitab Urantia menyebutkan keberadaan makhluk suprafisik, yaitu makhluk yang hidup di alam spiritual dan memiliki tingkat kesadaran dan kekuatan yang jauh melampaui manusia. Beberapa makhluk suprafisik memiliki sifat yang baik dan membantu manusia, sedangkan yang lain memiliki sifat yang jahat dan dapat menyebabkan kerusakan. 2. Kebebasan manusia. Kitab Urantia menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan memilih. Pilihan-pilihan manusia, baik yang baik maupun yang buruk, dapat memengaruhi dunia spiritual di sekitar mereka. 3. Alam morontial. Kitab Urantia menggambarkan alam morontial sebagai tempat transisi antara dunia materi dan dunia spiritual. Dalam perjalanan mereka menuju kekekalan, manusia akan melewati alam morontial dan belajar untuk hidup di dunia spiritual. 4. Pengalaman spiritual. Kitab Urantia menyebutkan bahwa pengalaman spiritual manusia bisa bervariasi.
Beberapa pengalaman bisa menyenangkan dan meneguhkan, sementara yang lain bisa menakutkan dan membuat bingung. 5. Kesimpulan. Kita tidak bisa dengan pasti mengatakan siapa atau apa yang menyebabkan hantu atau makhluk yang menakutkan manusia, karena kitab Urantia tidak memberikan jawaban yang jelas. Namun, konsep-konsep yang dibahas dalam kitab ini mungkin dapat membantu kita memahami fenomena tersebut dengan cara yang lebih luas dan spiritual. Penting untuk diingat bahwa kitab Urantia adalah teks spiritual yang bertujuan untuk membantu manusia memahami alam semesta dan tempat mereka di dalamnya. Kitab ini tidak menyediakan jawaban yang mudah atau pasti untuk semua pertanyaan, terutama mengenai fenomena spiritual yang kompleks. Jika Anda merasa takut atau terganggu oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, penting untuk mencari bantuan dari orang yang Anda percayai, seperti teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental. Malaikat pencabut nyawa. Menurut kitab Urantia, tidak ada entitas yang disebut malaikat pencabut nyawa. Kitab ini mengajarkan bahwa kematian adalah proses alami yang terjadi ketika jiwa meninggalkan tubuh fisik, dan tidak ada makhluk surgawi yang terlibat dalam proses ini. Kitab Urantia menjelaskan bahwa kematian adalah transisi, bukan akhir, dan bahwa jiwa terus berkembang di alam roh setelah meninggalkan tubuh fisik. Kitab ini juga menekankan bahwa kematian bukan hukuman, tetapi peluang untuk tumbuh dan belajar. Kitab Urantia mengajarkan bahwa makhluk surgawi, termasuk malaikat, terlibat dalam membantu jiwa setelah kematian, tetapi mereka tidak terlibat dalam proses kematian itu sendiri. Mereka berperan sebagai pembimbing dan pendamping, membantu jiwa untuk beradaptasi dengan alam roh dan melanjutkan perjalanannya menuju kemajuan spiritual. Meskipun kitab Urantia tidak menggambarkan entitas yang disebut malaikat pencabut nyawa, konsep ini sering muncul dalam agama dan budaya lain. Penting untuk diingat bahwa konsep ini adalah kepercayaan pribadi dan mungkin tidak sesuai dengan ajaran kitab Urantia. Kitab Urantia mendekati fenomena kerasukan roh jahat dengan pendekatan yang berbeda dari Alkitab. Berikut adalah beberapa poin penting dari perspektif kitab Urantia. Tidak ada roh jahat dalam arti entitas jahat yang secara aktif ingin mencelakai manusia. Kitab Urantia mengajarkan bahwa semua makhluk spiritual, termasuk yang berada di alam roh, pada dasarnya baik dan bertujuan untuk tumbuh secara spiritual. Kerasukan roh jahat diartikan sebagai penindasan oleh pikiran-pikiran negatif atau pengaruh dari diri rendah yang ada di dalam diri manusia. Diri rendah ini terdiri dari keinginan, nafsu, dan emosi dasar yang belum terkendali. Penindasan ini dapat berasal dari sumber internal diri rendah manusia atau dari pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal dapat berupa pengaruh negatif dari orang lain, pikiran-pikiran negatif yang dipancarkan oleh orang lain, atau bahkan entitas spiritual yang sedang mengalami masa penyesuaian dan tidak dapat melepaskan diri dari energi negatif mereka. Keadaan kerasukan bisa diatasi dengan kesadaran diri, pengendalian diri, dan tekad untuk mencapai kemajuan spiritual. Kitab Urantia menekankan pentingnya kebenaran, keindahan, dan kebaikan sebagai alat untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif dan mencapai keselarasan dengan Tuhan. Sebagai contoh, kitab Urantia mengemukakan bahwa banyak kasus kerasukan roh jahat yang dicatat dalam Alkitab sebenarnya adalah kasus gangguan mental, psikologis, atau penyakit fisik yang belum dipahami pada waktu itu. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi kitab Urantia tentang kerasukan roh jahat tidak sama dengan interpretasi agama lain. Kitab Urantia menawarkan perspektif yang berbeda dan menitikberatkan pada perkembangan spiritual individu, serta tanggung jawab individu untuk mengendalikan pikiran dan tindakannya. Kitab Urantia adalah teks religius, dan interpretasi tentang makhluk morontial dan makhluk spiritual dapat bervariasi di antara para pengikutnya. Namun, menurut kitab Urantia, makhluk morontial dan makhluk spiritual adalah tahap keberadaan yang berbeda dari manusia. Makhluk morontial merupakan tahap transisi antara kehidupan fisik dan kehidupan spiritual. Makhluk morontial memiliki tubuh halus yang terbuat dari energi morontia dan memiliki sifat yang lebih mirip dengan manusia. Mereka terus belajar dan tumbuh, membangun karakter dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan.
Makhluk spiritual merupakan bentuk kehidupan yang lebih tinggi dan lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk morontial. Makhluk spiritual memiliki sifat dan karakter yang lebih dekat dengan Tuhan, dengan kebijaksanaan, cinta, dan kekudusan yang lebih besar. Jadi, meskipun makhluk morontial dan makhluk spiritual memiliki sifat dan karakter, mereka berbeda dari manusia karena mereka berada pada tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Saya sarankan untuk membaca kitab Urantia sendiri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang makhluk morontial dan makhluk spiritual. Kitab Urantia menggambarkan kematian sebagai transisi, bukan akhir. Menurut kitab ini, jiwa manusia tidak lenyap setelah kematian fisik, tetapi memasuki fase keberadaan morontial. Proses setelah kematian, 1. Kematian fisik, tubuh fisik berhenti berfungsi, dan jiwa melepaskan diri dari tubuh. 2. Fase morontial, jiwa memasuki tahap morontial, di mana ia mengembangkan tubuh morontial, suatu tubuh energi halus. Pada tahap ini, jiwa terus berkembang, belajar, dan menumbuhkan karakter serta hubungan dengan Tuhan. 3. Fase spiritual, setelah tahap morontial, jiwa memasuki fase spiritual, di mana ia mencapai tingkat kesadaran dan hubungan dengan Tuhan yang lebih tinggi. Kematian karena sakit atau sebab lain. Kitab Urantia tidak secara spesifik membahas kematian akibat penyakit atau sebab lain, tetapi menegaskan bahwa proses transisi setelah kematian tetap sama, terlepas dari penyebab kematian. Penting untuk dicatat bahwa ini adalah interpretasi dari kitab Urantia, dan mungkin berbeda dengan keyakinan lain. Jika Anda ingin memahami lebih dalam tentang proses ini, saya sarankan untuk membaca langsung kitab Urantia, atau mencari sumber-sumber dari komunitas yang mempelajari kitab tersebut. Berikut beberapa poin tambahan yang mungkin ingin kamu pertimbangkan untuk dimasukkan. Konteks kitab Urantia, mengingat bahwa kitab Urantia merupakan teks yang kompleks dan interpretasinya beragam, mungkin bermanfaat untuk menyebutkan bahwa penjelasan ini hanya mewakili satu perspektif dari teks tersebut. Tujuan kitab Urantia, kamu bisa menambahkan bahwa kitab Urantia bertujuan untuk memberikan perspektif spiritual dan filosofis tentang kehidupan, kematian, dan alam semesta, bukan untuk memberikan jawaban definitif tentang kematian. Pentingnya kebebasan berpikir, menekankan bahwa setiap individu berhak untuk memiliki interpretasi dan keyakinan pribadi tentang kematian, tanpa harus menerima pandangan tertentu. Secara keseluruhan, jawabanmu memberikan pemahaman yang baik tentang interpretasi kitab Urantia tentang kematian, sambil tetap menghormati keragaman pandangan. Penting untuk menjelaskan bahwa ini hanyalah satu perspektif dari banyak perspektif tentang kitab Urantia. Kitab Urantia adalah teks kompleks yang penuh dengan makna dan interpretasi yang beragam. Setiap orang dapat memiliki pemahaman yang berbeda tentang pesan-pesan di dalamnya. Penting juga untuk menekankan bahwa tujuan kitab Urantia bukan untuk memberikan jawaban definitif tentang kematian, melainkan untuk menawarkan perspektif spiritual dan filosofis yang lebih luas tentang kehidupan, kematian, dan alam semesta. Terakhir, kebebasan berpikir adalah hak setiap individu. Tidak ada satupun interpretasi yang benar atau salah, dan setiap orang berhak memiliki keyakinan pribadi tentang kematian. Sekarang, untuk pertanyaan tentang tanda-tanda selarasan pikiran kita dengan pikiran Bapa. Kitab Urantia menyatakan bahwa selarasan dengan pikiran Bapa adalah proses yang bertahap dan terus-menerus. Itu bukanlah sebuah peristiwa tiba-tiba, melainkan suatu perjalanan menuju pemahaman, kebijaksanaan, dan kasih yang lebih besar. Berikut beberapa tanda yang mungkin mengindikasikan bahwa Anda selaras dengan pikiran Bapa. Kedamaian batin, ketika pikiran Anda selaras dengan pikiran Bapa, Anda akan merasakan ketenangan dan kedamaian batin yang mendalam, bahkan di tengah tantangan hidup. Kasih yang lebih besar, Anda akan merasakan kasih yang lebih besar dan bersemangat untuk membantu orang lain, tanpa mengharapkan imbalan. Kebijaksanaan dan pemahaman, pikiran Anda akan menjadi lebih tajam, dan Anda akan memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal yang sebelumnya tidak Anda mengerti. Rasa kedekatan dengan yang ilahi, Anda akan merasakan kehadiran ilahi dalam hidup Anda, bukan sebagai entitas yang jauh, tetapi sebagai sumber kekuatan dan kasih yang dekat dan nyata.
Keinginan untuk beribadah, Anda akan memiliki keinginan yang kuat untuk beribadah dan menghubungkan diri dengan yang ilahi melalui doa, meditasi, atau bentuk-bentuk spiritual lainnya. Penting untuk diingat bahwa tanda-tanda ini mungkin muncul secara bertahap dan mungkin tidak selalu jelas. Namun, jika Anda merasakan beberapa tanda ini, itu bisa menjadi indikasi bahwa Anda sedang menuju selarasan dengan pikiran Bapa. Sangat penting untuk menekankan bahwa selaras dengan pikiran Bapa adalah proses yang sangat pribadi dan bersifat spiritual. Setiap individu mungkin merasakan tanda-tanda yang berbeda, dan penting untuk menghormati pengalaman dan pemahaman mereka. Namun, penting untuk menambahkan bahwa tidak semua orang akan merasakan tanda-tanda yang sama. Beberapa orang mungkin mengalami perubahan perilaku, sementara yang lain mungkin mengalami perubahan cara pandang. Proses ini dapat terjadi secara bertahap, tidak perlu khawatir jika Anda tidak merasakan semua tanda sekaligus. Ada juga tanda-tanda yang kurang terasa, misalnya, seseorang mungkin merasakan lebih banyak empati terhadap orang lain, lebih mudah memaafkan, atau lebih bersemangat untuk melayani. Terakhir, saya ingin menekankan bahwa Kitab Urantia hanyalah satu dari banyak sumber inspirasi spiritual. Setiap orang memiliki hak untuk mencari pemahaman mereka sendiri tentang makna hidup, kematian, dan hubungan dengan yang ilahi. Kitab Urantia tidak secara eksplisit membahas patung yang dapat berbicara dalam arti yang tradisional. Namun, kitab ini membahas konsep pikiran dan jiwa yang dapat berkomunikasi dengan berbagai cara, termasuk melalui apa yang disebut sebagai pikiran Bapa atau Roh Kudus. Dalam Kitab Urantia, pikiran dan jiwa manusia memiliki potensi untuk terhubung dengan sumber spiritual yang lebih tinggi, yang kemudian dapat memicu pemahaman spiritual, intuisi, dan bahkan inspirasi kreatif. Jika dikaitkan dengan konsep patung yang dapat berbicara, mungkin bisa diartikan sebagai metafora untuk inspirasi. Patung yang dapat berbicara bisa mewakili cara pikiran dan jiwa dapat menerima pesan dari yang ilahi, yang kemudian dapat diinterpretasikan sebagai inspirasi atau bimbingan. Contoh komunikasi suprasensori, Kitab Urantia membahas berbagai bentuk komunikasi suprasensori, termasuk melalui mimpi, intuisi, dan pengalaman spiritual. Patung yang dapat berbicara dapat menjadi metafora untuk bentuk komunikasi ini. Simbol untuk kekuatan spiritual, dalam beberapa tradisi, patung dapat melambangkan kekuatan spiritual. Patung yang dapat berbicara mungkin menunjukkan bahwa kekuatan spiritual dapat berbicara kepada manusia dan memberikan bimbingan. Namun, perlu dicatat bahwa interpretasi ini hanya kemungkinan dan dapat berbeda tergantung pada perspektif dan interpretasi individu. Penting untuk dicatat bahwa Kitab Urantia bukanlah kitab suci dalam arti tradisional, tetapi merupakan kumpulan teks yang menawarkan perspektif spiritual yang luas. Interpretasi kitab ini dapat bervariasi dan setiap individu dapat menemukan makna yang berbeda berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka sendiri. Menemukan wawasan spiritual baru dan mencocokkannya dengan Kitab Urantia adalah sangat mungkin. Berikut beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan. Kitab Urantia sebagai sumber inspirasi. Kitab Urantia, seperti karya spiritual lainnya, bisa menjadi sumber inspirasi untuk menemukan wawasan baru. Ia menawarkan kerangka pemikiran dan konsep yang dapat memicu pemikiran dan refleksi lebih lanjut. Proses penemuan spiritual seringkali merupakan proses pribadi. Wawasan baru bisa muncul melalui meditasi, pengalaman spiritual, interaksi dengan orang lain, atau bahkan melalui penelitian dan pembelajaran. Mencocokkan wawasan spiritual baru dengan Kitab Urantia bisa menjadi proses yang menantang dan menarik. Anda bisa menanyakan pertanyaan berikut. Apakah wawasan ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang diungkapkan dalam Kitab Urantia? Apakah wawasan ini memperluas atau memperjelas pemahaman kita tentang konsep-konsep yang sudah ada dalam Kitab Urantia? Apakah wawasan ini menantang atau memperkaya perspektif yang ada dalam Kitab Urantia? Menghormati perbedaan. Penting untuk menghormati perbedaan antara Kitab Urantia dan wawasan baru yang Anda temukan. Kitab Urantia adalah karya yang sudah ada,
sementara wawasan baru adalah hasil pengalaman pribadi atau penelitian Anda. Menulis wawasan spiritual baru. Jujur dan otentik, tulislah wawasan spiritual baru Anda dengan jujur dan otentik. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Hubungan dengan Kitab Urantia, jelaskan hubungan antara wawasan baru Anda dan Kitab Urantia. Mengapa Anda merasa wawasan ini selaras dengan Kitab Urantia? Bukti dan alasan, jika memungkinkan, berikan bukti atau alasan yang mendukung wawasan baru Anda. Ingatlah bahwa wawasan spiritual bersifat pribadi dan dapat berkembang seiring waktu. Bersikaplah terbuka terhadap ide-ide baru dan jangan takut untuk mempertanyakan keyakinan Anda. Memang, sangat mungkin untuk menemukan wawasan spiritual baru dan menghubungkannya dengan Kitab Urantia. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Kitab Urantia sebagai lensa. Kitab Urantia, seperti karya spiritual lainnya, dapat berfungsi sebagai lensa untuk melihat dunia spiritual. Ia menawarkan kerangka berpikir dan konsep-konsep yang dapat membantu kita memahami pengalaman spiritual kita sendiri. Penemuan spiritual, wawasan spiritual seringkali muncul dari pengalaman pribadi, meditasi, atau bahkan dari interaksi dengan orang lain. Mereka bisa menjadi pemahaman baru, perspektif yang berbeda, atau bahkan perasaan yang mendalam tentang kebenaran. Mencocokkan wawasan baru dengan Kitab Urantia bisa menjadi proses yang mendalam dan menantang. Tanyakan pada diri sendiri, apakah wawasan ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang diungkapkan dalam Kitab Urantia? Apakah wawasan ini memperluas atau memperjelas pemahaman kita tentang konsep-konsep yang sudah ada dalam Kitab Urantia? Apakah wawasan ini menantang atau memperkaya perspektif yang ada dalam Kitab Urantia? Menulis wawasan spiritual. Jujur dan otentik, tulislah wawasan spiritual baru Anda dengan jujur dan otentik. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Hubungan dengan Kitab Urantia, jelaskan bagaimana wawasan Anda berhubungan dengan Kitab Urantia. Apa yang membuat Anda merasa wawasan ini selaras dengan teks tersebut? Bukti dan alasan, jika memungkinkan, berikan bukti atau alasan yang mendukung wawasan baru Anda. Penting untuk diingat bahwa Kitab Urantia adalah karya yang kompleks dan multifaceted. Tidak semua orang akan menafsirkannya dengan cara yang sama, dan itu tidak berarti bahwa satu tafsir lebih benar dari yang lain. Setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang unik dan setiap wawasan memiliki nilainya sendiri. Semoga penjelasan ini membantu.